Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya anugerah dan kasih setiamu yang melampaui akal dan pikiran kami, itulah yang menolong kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengambil Alkitab kita masing-masing dan mengikuti. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan, untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda dan untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan peta-peta pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Gebah sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron.
Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tema kita yaitu reformasi spiritualitas. Mari kita melihat bagaimana seorang Yosia sebagai raja ketika itu adalah raja yang benar-benar raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Amon, bapak dari Yosia, adalah seorang raja sebelum Yosia menjadi raja. Amon dalam pemerintahannya dia sebagai raja, dia dikenal raja yang sangat jahat. Dan dia adalah raja yang hidup dalam kejahatan dosa di hadapan Tuhan. Di samping itu juga Manase, kakek dari Yosia, dia juga memerintah sebagai raja yang hidup dalam kejahatan dosa. Tapi jauh lebih jahat lagi adalah Amon, orang tua dari Yosia. Di samping itu, kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan yang tidak lagi besar, dan juga kerajaan yang memang di bawah bayang-bayang kekuasaan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Sehingga situasi ini yang memang ketika itu seluruh umat bangsa Yehuda adalah turut dalam kejahatan dosa. Oleh karena Raja Amon juga melibatkan umat hidup dalam kejahatan dosa. Nggak, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Raja Amon mati oleh karena terbunuh, itulah yang mengharuskan Yosia diangkat menjadi raja yang ketika itu masih berumur 8 tahun. Tentu umur yang masih sangat muda ini, kalaulah Yosia turut mengikuti jejak bapaknya Amon sebagai raja yang hidup dalam kejahatan dosa, tentu wajar. Karena Yosia yang masih muda, yang masih labil, yang masih gampang terpengaruh. Dan dia adalah sebagai anak raja yang jahat. Dan kedua, pertanyaannya adalah, kalaulah Yosia ketika itu terlarut dalam kejahatan dosa masyarakat, itu juga wajar. Karena memang bagaimana Yosia yang masih sangat muda memimpin umat yang memang mereka hidup dalam kejahatan dosa, terkutuk di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata dalam catatan sejarah, Yosia ini adalah dicatat sebagai raja Yehuda yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dicatat juga Yosia mendapatkan penghargaan sebagai raja yang baik, raja yang benar. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Yosia itu disejajarkan dengan Raja Daud. Oleh karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tahu Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Daud adalah sebagai tolak ukur raja yang ideal. Sehingga oleh karena Yosia ini hidup benar, maka dia disejajarkan sebagai raja yang baik, yang sama dengan Raja Daud. Tentu
pemerintahan Raja Yosia tidak sesuai dengan situasi kehidupan keagamaan ketika itu. Bertolak belakang. Apa yang membuat Yosia ini menjadi raja yang benar? Apa yang membuat Yosia memiliki spiritualitas yang baik? Dan apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yosia sebagai raja ketika itu, sehingga dia dipandang sebagai raja yang benar dan dia sebagai raja yang mampu mereformasi bangsa ketika itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudari, mari kita renungkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini, bahwa ternyata dalam kehidupan Yosia yang berumur 8 tahun, rupanya Yosia ini adalah sangat maksimal sekali bimbingan dari ibunya. Artinya di sini terlihat begitu penting sekali pendidikan, bimbingan yang benar untuk membentuk spiritualitas yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga terlihatlah bahwa ibunya berhasil membentuk spiritualitas Raja Yosia. Sehingga ketika itu bagaimana situasi keagamaan yang buruk, itulah yang mendorong Yosia hendak memperbaiki semuanya itu. Hendak memperbaiki, ia melihat bagaimana rumah ibadah Tuhan itu yang pertama sekali dia rencanakan dan dia akan kerjakan untuk memperbaiki, memperbaharui. Bagaimana Yosia perintahkan supaya rumah ibadah itu dibersihkan, diperbaharui. Lalu ketika itu terdapatlah kitab perjanjian dari situ. Nah, ketika kitab perjanjian itu dibacakan kepada Yosia, Yosia langsung mengoyakkan bajunya. Dan di situ Yosia sangat takut kepada Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Ternyata kitab perjanjian itu mencatat bahwa sungguh terkutuk perbuatan kejahatan dosa bangsa Yehuda ketika itu. Artinya Tuhan murka dan Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda. Sehingga inilah yang menjadi keterbebanan Yosia. Sehingga Yosia oleh karena rasa takutnya kepada Tuhan, dia ingin supaya Yehuda tidak dimusnahkan, supaya Yehuda tidak dihancurkan, tidak dihukum. Sehingga ketulusan Yosia ketika itu menggerakkan Yosia adalah yang pertama, dia merespon kitab perjanjian itu dengan tekad, dengan komitmen untuk melakukan perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan dengan keteguhan hati dan jiwa yang benar-benar turut kepada perintah Tuhan. Sehingga komitmen ini tidaklah hanya sebatas suatu pertobatan seremonial saja. Sehingga Yosia mengundang seluruh para tua-tua, para imam, nabi, bahkan kaum awam, dari mulai yang kecil sampai yang besar, untuk berkumpul di rumah ibadah ketika itu. Sehingga di situ Yosia membacakan
kitab perjanjian itu kepada mereka semua, supaya mereka semuanya mengetahui apa isi kitab perjanjian itu. Sehingga itulah yang menjadi komitmen bersama. Sehingga itulah yang menjadi ikatan janji bersama untuk taat menuruti perintah-perintah dan aturan Tuhan Allah mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak hanya sebatas itu. Yosia melanjutkan kesungguhan hatinya, sehingga dia bagaimana bersama dengan seluruh bangsanya ketika itu benar-benar bekerja sama untuk membuang seluruh perkakas-perkakas rumah ibadah yang memang ketika itu dipakai untuk menyembah ilah-ilah lain. Itu dibuang, dimusnahkan. Dan bahkan patung-patung dewa yang disembah oleh orang-orang Yehuda itu semuanya dihancurkan. Artinya seluruh hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang menjadi kekejian bagi Tuhan, ini semua dihancurkan oleh Yosia. Dan yang lebih luar biasanya, imam-imam yang diangkat untuk mempersembahkan korban bakaran kepada ilah-ilah lain, itu semuanya Yosia turunkan dari jabatan sebagai imam. Dan artinya ini memperlihatkan bagaimana kesungguhan Yosia mereformasi kerajaannya, menjauhkan hal-hal yang memang menjadi kekejian bagi Tuhan, dengan harapan bahwa hidup bangsa kerajaan Yehuda, umat Allah, boleh benar-benar hidup yang setia, yang taat kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Mengapa demikian? Karena tentu kan ancaman dari bangsa lain yang memang menguasai kerajaan Yehuda, dan para imam-imam yang jahat, yang hidup dalam kejahatan dosa, dan juga demikian umat ketika itu. Tentu ini juga menjadi ancaman bagi Yosia sebagai raja yang benar di hadapan Allah. Tetapi Yosia tidak takut. Dan terlihat dalam catatan sejarah, Yosia dengan keberaniannya, dengan kepercayaannya, yakin bahwa Allah besertanya, bahwa Allah melindunginya. Dan ternyata Yosia berhasil mereformasi kerajaannya ketika itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, melalui pengalaman keberanian Yosia hidup dalam kebenaran, marilah kita dalam kehidupan saat ini sebagai orang Kristen, hendaklah jangan hanya sebatas pertobatan seremonial yang sifatnya ya hanya dalam peribadahan di rumah ibadah, tetapi dalam sikap, perbuatan, perilaku tidak memperlihatkan hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi kita yang hidup dalam lingkungan yang memang lingkungan hidup dalam kejahatan dosa. Apakah itu lingkaran kejahatan dosa di tengah-tengah keluarga, bahkan mungkin di tempat kita bekerja, atau dimanapun, atau di lingkungan kehidupan kita. Tentu tidak gampang, karena kita harus berhadapan
dengan kejahatan itu. Bahkan kita terancam untuk mungkin dipecat, dijauhi, dan lain sebagainya. Tapi melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudari, mari kita lihat Yosia dalam kemudaannya yang dimulai dari umur 8 tahun. Dia sebagai raja, dia tidak terlarut dalam kejahatan itu. Tapi bagaimana spiritualitas Yosia terbentuk. Demikian juga kiranya kita, mari kita perbaharui spiritualitas kehidupan kita. Artinya benar-benar direformasi oleh firman itu, sehingga kita takut terlebih dahulu kepada Tuhan. Apabila kita melakukan kejahatan dosa, tentu Tuhan akan murka kepada kita. Sehingga pertama sekali adalah takut kepada Tuhan. Kalau kita sudah takut kepada Tuhan, maka selanjutnya bagaimana kita berkomitmen, berjanji kepada Tuhan. Lalu kemudian wujudkanlah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita selalu setia, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk tidak takut, lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Sekalipun mungkin ekonomimu terancam oleh karena keberanian engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun engkau harus dijauhi dari orang-orang sekitarmu, bahkan engkau dipecat dari pekerjaan, oleh karena engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yakinlah, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan gak akan membiarkan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, yang benar-benar kita akui sebagai pelindung kita, itulah yang menolongmu, itulah yang melindungimu. Senantiasalah perbaharuilah spiritualitasmu dengan firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang mampu mengubah kehidupan setiap orang. Karena firman Tuhan yang mampu membentuk spiritualitas kehidupan setiap orang, sehingga orang itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang itu tidaklah turut larut dalam kejahatan dosa yang terjadi, tapi dia bagaimana menjauhkan hal-hal yang jahat yang menjadi kekejian Tuhan. Tapi dia semakin terus menjadi terang bagi sekitarnya dengan berupaya mengubah setiap orang yang ada di sekitarnya. Itulah bukti keterbebanan kita, kesungguhan kita, supaya setiap orang benar-benar spiritualitasnya itu terbaharui. Sehingga beritakanlah firman Tuhan itu dengan apa? Dengan keteladanan kita. Ya, bagaimana gereja memperlihatkan keteladanan, yaitu bersama warga dengan hidup jujur, hidup penuh kasih, dan hidup senantiasa yang hanya bersandarkan kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja. Sehingga dengan keteladanan kita itu kiranya boleh mereformasi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan kiranya kita boleh sejahtera, damai seperti bangsa Yehuda ketika sudah direformasi oleh Raja Yosia, kehidupan spiritual mereka. Demikianlah kiranya kita bersama keluarga kita dan bersama seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan damai sejahtera itulah kiranya yang boleh kita nikmati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau-lah memberkati firman, dan oleh pertolongan Roh-Mu itulah yang memimpin kami, membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami tidak menjadi takut, bahkan kami menjadi berani untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.